Futbolista Ale. Alek. Kembali lagi bersama gua Bro Tio dan Bro Bes. kali ini kita kedatangan siapa, Bes? Tamu. Namanya Om Ignatius Indro. Beliau ini. Pakai om lagi. Terus apa dong? Enaknya dipanggil apa? Dek. Ini engkong. Berarti kita manggil Mas aja ya, Ya. atau Bung ya? Ya, Bung Indro lah, Bung Ignatius. Ini bukan Indro Warkop ya guys. Takut salah paham nanti. Kita kedatangan dia fans Liverpool sejati dan pecinta timnas. Serta dia ketua umum paguyuban supporter timnas Indonesia. Benar nggak Om? Betul. Benar Om. Benar nggak Bung? Betul, Bung. Benar. Sip. Nah, gue langsung aja nih, Om Ya. Indro. Bung Indro. Astaga, gimmick lagi kan gua, lupaan lagi ya, sorry. Bung Indro gimana awal suka sama Liverpool? Kalau suka Liverpool udah dari kecil ya. Dari Tahun berapa Bang. itu? Om? Tahun berapa Bung? Masih Liverpool juara lah. Dulu terakhir juara kan 89 atau 90 gitu. Nah itu sebelum itu masih kecil, kita masih sekolah di Indonesia Muda gitu kan. Itu ngelihat Ian Rush. Ian Rush ya. Ian Rush main, wah nih orang jago banget ya. Di depan masih bahaya. Nah ini yang pertama kali warnanya merah lagi kan. Nah jadinya suka ada Liverpool gitu, Liverpool juara. Dulu nonton Liverpool di mana Bung? Maksudnya di TV, di TVRI apa di mana? Iya masih TVRI. TVRI ya? Bukannya waktu dulu itu malah Serie A ya? Enggak, dulu masih Liga Inggris sempat. Oh sempet ada. Dulu masih kick and rush lah pokoknya Liga Inggris ininya. Nah sempat juga Liga Inggris. Nah itu ada Liverpool di situ. Berarti kan ini kan Liverpool kan udah lama nggak juara kan waktu itu. Terus 30 tahun. 30 tahun berarti awal tertariknya Bung Indro ini awalnya lihat Ian Rush ya? Ian Rush. Ian Rush, John Barnes. Tapi John lebih Barnes. Ian Rush sih. Oh, siap. Oke juga tuh berarti tuh. Iya tadi sebenarnya pengen nanya soalnya di zaman itu tuh kebanyakan Serie A. Oh Bung Indro sukanya Liverpool. Gitu. Justru ini ya. Mana gitu? Kalau tingkatan tayangannya itu Serie A sama Liga Inggris itu beda banget. Kalau Liga Inggris kan jarak dari penonton ke itunya aja udah nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu Nah jauh. ini dia lebih enak ngelihat gitu jadi kualitas Liga Inggris tuh apalagi setelah perbaikan tragedi Hillsborough kan diperbaiki banget tuh ya. Ya, Hillsborough. Abis kejadian itu malah lebih enak lagi Liga Inggris ngelihatnya dibanding Liga Italia yang sorotannya tuh jauh gitu ya. Dan anehnya Indonesia malah berkaca pada Liga Serie A gitu. Nah ini yang gua nggak ngerti deh itu kenapa. Padahal yang tengah-tengah lapangannya ada buat lari. iya Kalau di Liga Inggris kan emang apa? yang khusus bola. Lapangan langsung penonton. Iya Ya, betul. betul. Nah itu yang lebih menarik sih. Nah ini nih Bung Indro kan cen-cennya lah, cen-cen Liga Inggris terutama Liverpool kan terkenal nih, Never Walk Alone. Iya. Itu emang udah sejak lama atau apa ya? Awalnya tuh dari Borussia Dortmund atau memang Liverpool duluan apa gimana sih itu awalnya sejarahnya? Kalau sejarahnya kan penyanyinya itu menyerahkan kepada Shankly. Oh, Bill Lagu Shankly. itu Bill Shankly. Jadi Liverpool boleh menggunakan lagu You'll Never Walk Alone untuk menjadi chant dari Liverpool sendiri. Nah itu yang gue ketahuin ya. Itu jadinya Liverpool akhirnya menggunakan itu sebagai YNWA itu sebagai maskot lagu sendiri. Itu yang gue tahu sih gitu ya. Oke, mantap juga berarti ya. Berarti YNWA ini kan nggak cuma Liverpool juga Ada berapa? Ada Celtic, ada Dortmund. Bung Indro sebagai fansnya Liverpool nih ngelihat fansnya Liverpool tuh gimana? Kan kalau di Eropa itu fansnya Liverpool tuh terkenal banget militan. Fanatik gitu. Yang penting, yang pasti sabar. Karena dari tahun 90 sampai kemarin era Jurgen Klopp baru juara lagi kan? Iya, setelah 30 tahun. Iya. Nunggunya tuh sabar banget. Sabar. Nah, pertama mungkin
pas setelah tragedi Heysel, terus tragedi Hillsborough gitu kan, itu kan Liverpool kena hukuman yang lebih panjang dari klub-klub Liga Inggris lainnya ya, lebih panjang sehingga sulit nih beli pemain, itu jadinya sempat terpuruk lah. Nah, mulai kebangkitannya kan eranya Steven Gerrard, lalu ada juga Redknapp, lalu ada juga McManaman. Nah, McManaman juga gue suka banget. Dribblenya tuh kualitas banget gitu. Secara dribblingnya ya, dribbling bolanya. Itu juga Bung Indro, gua suka Liverpool tuh sejak tahun 98 karena Steve McManaman itu juga tuh. Betul. Nah, itu kan abis itu ada era Michael Owen. Yes. Terus ada Stan Collymore. Nah, itu yang makin Liverpool tuh walaupun belum juara tapi kembali ke papan atas lagi lah gitu. Nah, itu yang seru. Sampai inget dulu jokesnya tuh terakhir Liverpool juara tuh pas Uni Soviet masih ada. Uni Soviet luber nggak juara juga. Iya betul. Itu saking sabarnya. Sabar banget dan kita tetap ngefans sama Liverpool walaupun apapun yang terjadi gitu. Dan ini juga terbukti ketika Jurgen Klopp yang dia jadi tokoh yang pelatih yang benar-benar bisa membalikan ini, terus ketika dia keluar walaupun sedih tapi ya kita terima apapun yang terjadi. Gitu. Kita sebagai fans Liverpool ya tetap ngefans sama. Gue tertarik Bung Indro tadi udah menarik nama Jurgen Klopp lah. Iya. Kan tadi Bung bilang Jurgen kesedihan Bung Indro terkait Jurgen Klopp keluar nih atau ibaratnya dia katanya pensiun, ternyata dia bilang hanya pensiun melatih klub atau apa ya kalau nggak salah ya. Nah, sekarang melihat penggantinya Arne Slot, optimis nggak dapat bintang 2 nih? Kalau sekarang terlihat dari permainan sih optimis ya. Optimis. Jadi dia mengambil cara-caranya Klopp juga, tapi dia perbaiki lagi dengan misalnya pertahanan yang lebih solid, lalu juga permainannya juga nggak cuma gegen pressing gitu ya. Ketika era Klopp kan benar-benar gegen pressing, benar-benar nyerang gitu ya. Nah, ini enggak, dia juga memperhatikan pertahanan. Jadi kita optimis sih, terbukti sampai sekarang ya kita masih kedinginan di atas nih. Baik di Liga Inggris ataupun di Liga Champions. Kedinginan, ada fans MU nih teman saya nih. Nggak kelihatan 5 besar Bung Indro ya kan. Lagi ngumpet. Tapi dia lagi seneng soalnya menang sama City. Tapi iya. besoknya kalah sama Spurs. Jadi hosting PPHP terus ya. Di Liga Inggris itu kan menarik, biasanya kalau misalnya pertengahan musim bisa puncakin klasemen tuh tiba-tiba pas mau mendekati akhir tuh main balap-balapan. Itu badai cedera biasanya Bro EBS. Iya, yang kita takutin sih seperti itu ya. Boxing Day. Di eranya, apalagi era Jurgen Klopp tuh berapa kali begitu udah di posisi atas, tapi mungkin karena permainan terlalu gegen pressing yang membuat cedera itu banyak gitu. Nah, ini yang semoga sih nggak terjadi di eranya Arne Slot ya. Iya, ini Arne Slot ya, bukan judi slot ya. Biar clear dulu nih, nanti kita disangka promosi judi online. Ngomongnya harus lengkap, nggak boleh slot. Iya, nanti slotnya slot judi. Wah, ya nanti kita kena ban ya kan. Nggak enak sama Budi Ari. Aduh, politik lagi. Jadi menurut Bung Indro ini kita optimis juara IPL. Terus menurut peluang di UCL gimana UCL juga optimis ya, kalau 6 pertandingan kemarin lawan-lawannya juga bukan yang kaleng-kaleng kan. Ada AC Milan, ada Leverkusen, ada Madrid gitu kan. Itu yang udah kita kalahkan. Nah, dengan kemenangan itu sih kita tetap optimis juga bahwa bisa juga paling enggak semifinal atau final Liga Champions tembus ya. Kalau juara mungkin juga, kemungkinan tetap berapa ada. Persen? Ya 99. Bukan 58%. Jangan lah, ntar pada kecewa. Masuk Bung Indro. Terus pengen nanya juga nih Bung Indro. Salah tuh kan jadi salah satu ya mungkin bisa dibilang pemain yang paling
penting jadi pemain kunci. Salah tuh yang paling bener. Salah yang paling benar. Mohamed Salah nanti salah mana lagi kan? Mohamed Salah. Nah. Itu dia juga udah mulai tua kan. Maksudnya terus kemungkinan pindahnya juga ada gitu. Nah, kalau misalnya dengan Arne Slot sekarang terus tanpa Salah masih mungkin nggak? Masih mungkin kalau kita ngelihat bahwa ini Salah nih berkembang ya, berkembang banget. Mungkin ketika zamannya Jurgen Klopp dia lebih pada pencetak gol gitu ya, tapi sekarang juga dia memberikan assist juga banyak gitu kan. Nah ini yang makin umur tapi makin berbahaya orang ini gitu kan. Jadi tua-tua keladi. Iya, seperti yang gue bilang, ini Salah yang benar. Bro Ebes, kita punya ini nih sekarang. Kita punya momen terbaru di Futbolista. Kita bikin kuis, bukan kuis itu, pertanyaan trivia semacam itu buat Bung Indro. Gimana? Tertarik nggak? Boleh, coba. Nih, gua ini Om lagi Bung Indro. Sebutkan pemain favorit Bung Indro sepanjang masa. Pilih 3 aja, terfavorit. Oke. Dan alasannya? Ian Rush pasti. Ian Rush. Karena dia jatuh cinta pertama. Ian Rush. Lalu Steve McManaman. Kedua. Yang terakhir Steven Gerrard. 3. Liverpool semua. Iya. Ya kan gue bilang siapa pemain terbaik sepanjang masa Liverpool kan dan alasannya. Iya, kalau Bro Ebes ada nggak buat pertanyaan buat Bung Indro ini? Trivianya apa? Karena gue sebenarnya klubnya tuh Serie A, jadi kalau Liga Inggris kan rada kurang paham. Oke, gue tambahin lagi ya. Yang kedua nih, Bung Indro, tim paling dibenci siapa? Yakin nih sebutin nih, ada orangnya lah. Ya, yang pasti MU. Terus ada lagi? Ada. Ya, klub-klub seperti City. Tadinya Chelsea. Karena klub-klub yang kiblatnya uang ya. Gitu, City sama Chelsea ya. Chelsea kan. Kalau MU kenapa nih, Bung Indro? Ya jelas lah rival abadi. Abadi. Kirain karena itu bukan Manchester United tapi Sir Alex Ferguson FC gitu kan. Ya dulu sempat ledek-ledekan lama. Gantian sabarnya mah. Sekarang fans MU sabar ya. Gantian itu kualat soalnya. Karma has no deadline katanya. Nah ini trivia kita udah selesai nih guys. Ya kita langsung koleksi Bung Indro. Banyak nggak sih di Liverpool nih? Jersey Liverpool? Banyak ratusan. Yang dibawa ke sini berapa? 5. Mau kita bedah nggak, Bung? Boleh. Coba. Yang paling Bro legend Ebes. dulu Yang paling legend yang mana, Bro? Yang paling legend paling depan ya. Ini. Wih. Bobby Fowler, Bobby Fowler sempat dapat tanda tangannya juga, Bung. Nih. Belakangnya dong. Ini season berapa, Bung Indro? Waduh, nih gua agak lupa tahun-tahunnya. 95, 96 ya? Kayaknya sih ya. Iya. Pokoknya masih tebel banget. Iya. Pokoknya Ini Fowler tanda tangan pas kapan ini, Bung Indro? pas beliau ke sini ya, atau Liverpool ke sini ya? waktu Liverpool ke sini kan beberapa legend juga datang ya. Iya. Itu salah satunya Fowler ini dapat walaupun cuma ucok-ucok. Nggak jelas. Nah, terus ini jelas idolanya nih. Idolanya nih McManaman. Ada 2 nih, McManaman sama yang ini. Ini waktu McManaman masih nomornya 17, ini 7, udah 7. Terus ini Jamie Redknapp. Walaupun dia berhenti pensiun cepat ya. Tapi tunjukin depannya, Bung. Nih Carlsberg. Ini ntar disensor aja nih minuman keras ya. Aman ya. Nah, dia paling gua suka sih sebenarnya yang Gerrard ya. Gerrard. Karena pas yang jersey ini sponsornya ini gampang ngatur sak. Nanti gua dapat yang sponsorless malah. Jadi emang nggak pakai sponsor, depannya kan Carlsbergnya dia pas main di negara mana gitu yang ini yang pas jatuh nggak? The Place? Enggak. Soalnya ada fans MU geget ini ngingetnya yang kepleset doang. Pokoknya nih pas yang si Gerrard main di daerah di kota mana gitu, jadi away.
karena Carlsberg Bir nggak boleh. Nggak boleh. Dia jadi sponsorless. Nah ini yang gue suka gitu. Mantap juga ya. Makanya pede-pede aja nggak bakal rusak gitu. Terus Carlsbergnya gitu. Ini bahannya bagus loh. Iya. Ludru ya itu ya. Iya, Ludru. Nih kira-kira dijual nggak nih koleksi 55-nya nih? Siapa tahu yang nonton Fusbolista kan ada Om Indro, Bung Indro dijual nggak? Biasanya kalau kolektor kan manggilnya Om Indro kan. Oh dijual nggak gitu. Dulu gue jualan jersey. Sekarang masih? Enggak. Wah. Karena pas kan belinya pasti di eBay dulu ya. eBay ya. Terus ininya mahal banget kan, dolarnya kan tinggi banget. Apalagi sekarang udah tambah tinggi lagi kan 16.400. Wah itu kenapa itu? Wah itu jadi politik narnya. Nah itu yang akhirnya ya udahlah berhentilah jualan gitu. Kalau saya kan emang jualan karena BU nih. Tapi Om nggak BU nih berarti. Dulu sempat jualan jersey malah untungnya banyak. Bener banget. Gitu kan kita beli di eBay itu ya lelang kan, sistemnya lelang kan. Kita kadang-kadang dapat murah. Terus di sini bisa jual lebih mahal. Makanya saya ngeracunin Bro Ebes. Lu koleksi jersey aja yang ori. Kenapa? Kalau misalnya ada minus-minus masih bisa ada nilainya. Betul. Ini teman saya juga saya ini kan kasih jersey apa yang ori biar ada nilai investasinya. Dan gitu. Kan kebetulan gue ini juga ya desain grafis ya. Ini kayak baju ini juga desain sendiri. Oh desain sendiri nih Bung Indro? Iya. Dijual nggak ini kayak gini-gini? Dulu gue jual. Berapa dulu? Tahun berapa? Tahun 2013-an lah. Cuan dong. Liverpool ke sini. Waduh, gitu. Cuan banget loh. Banget. Orang gue bikin 100 cuma 2 hari habis. Gokil. Dulu. Kalau sekarang nggak tahu. Waduh, gokil sih. Nah, semenjak timnas lepas dari Mills, itu gue juga banyak bikin desain jersey timnas. Oh, ini ya blocker gitu. Iya, Yang blokor. Menarik juga tuh. Iya, fantasi jersey fantasi. Iya, enggak jersey tapi gambar-gambar gitu. Oh, gambar. Kalau selain jersey Liverpool, ada nggak timnas gitu? Timnas ya itu pas Mills saja sih. Pas Mills. Yang klasik-klasik yang Nike. Enggak. Adidas. Jadi kebetulan gue pas jadi ketua paguyuban supporter kan 2016. Iya. 2016 itu gue agak aneh dengan jersey Indonesia tapi ada hijaunya. Oh. Kayaknya kok merah hijau kayaknya kurang gimana gitu kan. Oh iya. Jadinya pas Mills itu kan hijaunya kayak cuma yang putih kan yang ada hijaunya. Tapi yang merah nggak ada hijaunya. Yang zaman Evan Dimas itu ya merah hijau merah hijau itu ya. Kalau zaman Eloko itu kan ada juga tuh yang. Iya betul. Tapi Nike itu. Nama dari hijaunya tuh dari ininya apa gitu kan? Artinya apa? Itu gue belum dapet tuh. Selera sih ya Bung Indro ya kalau gitu. Ada juga yang suka, ada yang kurang suka, itu hak orang sih. Iya. Nah kita lanjut lagi ke ini Bung Indro. Ini kan terkait peluang Indonesia di AFF. Itu gimana? Ya gua sih agak ini ya. Jangan-jangan ya AFF mau dibuktiin bahwa ya kalau ada kan banyak banget ya kalau di medsos tuh lokal pride gitu. Ya kan istilahnya yang ledek-ledek pemain-pemain lokal tuh lokal pride. Ini pembuktian bahwa ya udah yang benar tuh yang naturalisasi dan diaspora istilahnya apa itu? Jadi gue takutnya sih. Tapi gue tetap berharap ini kita bisa juara AFF pertama kali ya. Amin. Walaupun targetnya hanya final ya. Ya sebenarnya dengan target itu sebenarnya itu menjadi beban bagi pemain loh, gitu kan? Harusnya nggak usah ditargetin lah, biar main tanpa beban, main tunjukkan yang terbaik aja buat Indonesia gitu, pemain timnas kita. Melihat komposisi pemain sekarang gimana, Bung Indro? Melihat yang sekarang katanya lebih memprioritaskan usia under 22. Belum, kalau kita lihat dari pertama kali lawan Myanmar, lawan Laos, ya, terus lawan Vietnam, ini polanya nggak kelihatan belas. Wah, gitu loh.
Ini takut diserang netizen, Bung Indro. Tapi emang kenyataan gitu, polanya nggak kelihatan. Terus buktinya lawan Myanmar kita juga cuma bisa menang 1-0 dan itu cuma mengandalkan lemparan ke dalam Pratama Arhan gitu kan. Tapi pola permainannya nggak buruk banget. Apa ini karena memang kekurangan waktu untuk pemain kita untuk Piala AFF ini atau seperti apa? Apa setengah hati juga Sintayong ngelatih pemain AFF ini gitu? Yang gua nggak ngerti sih gitu. Penting ikut kompetisi. Iya. Setengah hati gue bebas katanya. Iya. Gak takut ini loh. Nggak, soalnya kalau di timnas di luar, apalagi yang timnya udah bagus-bagus gitu kan, biasanya antara tim senior, U22 dan ke bawahnya itu kan skemanya itu pasti jelas kesinambungan tuh. Betul. Jadi ketika pemain yang muda naik ke timnas senior udah paham. Nah itu dia kan. Gua sih nggak ngelihat ya PSSI sekarang ngadain blueprint sepak bola Indonesia yang baik tuh seperti apa gitu. Blueprint itu kan yang misalnya pembinaan usia muda, lalu juga kompetisinya seperti apa gitu. Kita harusnya berkaca pada Jepang dong. Yeah. Sekarang Jepang mengerikan loh pemain-pemainnya. Ngeri banget gitu. Sekelas universitas aja bagus loh. Iya betul gitu. Pemainnya bahkan dia pakai di liga-liga internasional kan. Ada Wataru Endo, Liverpool lagi. Terus ada Minamino, ada ex Liverpool juga tuh ya kan? Ada Matoma gitu kan. Mitoma gitu. Matoma. ya itu kan itu pemain-pemain yang luar biasa ketika bermain di liganya kan. Nah, itu yang akibat padahal tahun 80 90 kan Jepang paling nggak belajar sih, cuma datang aja untuk ngelihat liga kita gimana gitu kan. Nah setelah itu mereka bikin blueprint yang jelas, blueprint jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu yang jelas gitu. Jadinya pemain-pemainnya di tahun ke-30 ini di Piala Dunia kemarin luar biasa gitu kan. Lalu juga pemain-pemainnya dipakai di liga-liga besar. Nah seharusnya kan itu yang kita mau. Tapi ini PSSI gua nggak ngeliat. Jadi cuma ngarepin diaspora lah, ngambil diaspora. Oke, gue sih nggak masalah dengan diaspora kalau liganya dibenerin. Terus juga pembinaan usia dininya juga dibenerin gitu. Kalau ngelihat Liga 3 lah. Liga 3 tuh untuk usia dini kan. Itu di Jakarta gitu misalnya. Satu klub bermain dalam 1 tahun itu hanya 3 pertandingan, Bos. Gimana dia bisa berkembang pemain-pemain muda kita? 1 tahun 3 pertandingan. Nah itu yang gua rasa ini PSSI nggak ngelakuin apa-apa nih. Sedangkan slot pemain asingnya banyak di klub. Iya, ya. 8. Dia sekarang terakhir kita tim senior main kan pemain diasporanya 9, ya kan yang bermain. Oke, nggak masalah dengan diaspora, tapi kalau liganya dibenerin, gitu. Jadi kalau misalnya ada pertandingan kayak AFF gini, kalau liga dibenerin, Sintayong juga kerepotan tuh milih pemain. Betul. Iya kan? Bebes, gue ini punya fun fact nih buat Bung Indro juga. Bung Indro kan tadi sempat nyentil Jepang nih, mengapresiasi Jepang. Fun fact-nya gini loh, banyak pemain banyak turnamen profesional di Jepang tuh, universitas atau sekolah itu menghasilkan banyak pemain pro gitu, dan yang nonton juga banyak. Harusnya Indonesia bisa nyontoin itu nggak sih, Bung? Nah itu kita nggak jelas di blueprint, sehingga kita nggak jelas mau ngikutin siapa nih. Mau ngikutin gaya Amerika apa Eropa? Kalau Eropa perkembangan pemainnya itu lewat klub, ya kan? Kalau Amerika lewat sekolah, universitas. Di bawah NBA ada NCAA, ya kan? Nah kayak gitu. Kita mau ngikutin siapa nih nggak jelas. Klub juga enggak, ya kan? Lalu juga sekolah-sekolah, turnamen-turnamen di antar sekolah nggak ada. Itu yang gua nggak ngeliat kita mau ngembangin gaya apa. Karena nggak ada blueprint itu. Nanti kalau misalnya kita berkembang bagus dengan diaspora gitu ya, ganti ketua PSSI, ganti kebijakan atau nggak bisa ngelanjutin program diaspora. Nah itu gimana? Mau milih pemain liga kita nggak profesional. Nah itu kan yang sulit gitu. Wah, Bung Indo berani banget ini, Bro Webes. Nyetir PSSI terus ya. Ya paling diserang buzzer. Padahal buzzer-buzzernya ya
ketua umum kan banyak nih. Iya. Saya nggak mau nyebut nama ketua umum, udah takut ya diserangan. Nah itu gimana Bung Indro berani-beraninya gitu loh? Ya itu sih resiko ya, Ya. resiko apa bahwa kita ingin sepak bola kita bener kok gitu. Kita nggak cuma apa bagus di timnas tapi liganya berantakan, kita nggak mau kayak gitu. Seimbang lah ya. Seimbang lah gitu. Belum lagi. Bahkan dulu Liga Jepang aja belajar dari kita ya. Ya paling nggak ngelihat kompetisi Galatama kita kan. Dulu kan kita lebih dulu kan. kita punya liga yang sebenarnya lebih profesional lebih dulu gitu daripada Jepang. Nah, tapi kok Jepang sekarang perkembangannya lebih kelihatan. Ya karena itu setiap ganti ketua PSSI ganti lagi. Sekarang Jepang punya mimpi dan juara Piala Dunia di masa depan. Dan banyak kok. Itu Target karena mereka- faktor Kapten Subasa loh. Bener loh. Dan Iya, pandit luar itu juga banyak kok bilang Jepang itu bakal jadi contender. Salah satu yang mungkin bisa jadi Juara. Asia itu juara Piala Dunia. Dan nggak heran targetnya mereka kan punya apa program 100 tahun ya. 100 tahun Jepang. Itu tahun 2092 loh. Dan sekarang masih 2092 juara Piala Dunia. iya target mereka. Bahkan menurut saya bisa juga sebelum Sebelum itu karena sekarang ini udah- cepet ini. baru 30 tahun aja udah kayak gini. gitu. Iya. Nah, ini yang gua rasa lebih ngeri gitu. Bung Indo nonton ini nggak Asian Games kemarin Jepang? Itu yang ditulis pemain universitas loh. Iya. Itu pun mainnya wah gila banyak pemain pro Betul, gitu. betul. Padahal tadinya kan sepak bola bukan olahraga nomor 1 di Jepang kan, masih Betul. banyak lagi, ada sumo, ada baseball gitu kan. Ini yang Jepang tuh lebih. Makanya kita harusnya kembali berkaca pada Jepang gitu. Jangan terus kita nggak jelas seperti sekarang. Belum supporter ya. Supporter ini masalah lagi nih. Pendidikan supporter. Edukasi supporter ini bagaimana tragedi Kanjuruhan. Ya. Gitu. Terus lalu setelah Kanjuruhan aja masih ada beberapa korban supporter gitu kan. Kemarin terakhir ini Persik sama Arema. Betul. Nah, ini yang edukasinya padahal kita gua dari 2016 itu ngusahain ada payung hukum untuk supporter. Gua ketemu Komisi 10, gua sampai ketemu Wapres Ma'ruf Amin. Lalu juga ketemu beberapa Menpora ya dari Imam Nahrawi, lalu juga siapa yang jadi apa? Sekarang Sebelum Dito. Ini Yang jadi PSSI Zainuddin Amali. Zainuddin Amali. Gak jelas itu emang. Nah, itu kan gue udah ketemu dan akhirnya sebenarnya ada supporter di undang-undang keolahragaan. Tapi nggak ada aturan turunannya sampai sekarang. Gue ngelakuin edukasi di beberapa tempat di daerah-daerah kayak Bogor gitu. Itu kan daerah irisan ya antar Persib dan Persija. Antara Jakmania, irisan. Daerah irisan gue bikinin UKM mereka, akhirnya mereka tuh nggak berantem gitu di daerah-daerah itu gitu. Dan akhirnya mereka Bogor, Bekasi. iya ketika nonton bareng pertandingan Persib lawan Persija pun mereka cuma lirik-lirikan, habis itu ya udah ketawa-tawa aja. Tapi nggak sampai dengan tindakan kekerasan. Yes. Nah tapi kan gue punya keterbatasan dong PSTI gitu kan. Iya. Gue ada keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya gitu Yes. kan. Nah undang-undang itu kalau ada turunannya itu bisa maksa seluruh stakeholder sepak bola untuk melakukan itu di semua daerah. Gitu, di antara daerah irisannya Arema dan Persebaya, lalu juga Persik dan PSIS gitu. Persis dan PSIS sama PSSS. iya PSIM gitu kan, itu daerah-daerah irisan itulah banyak gitu. Nah itu kan harus bisa dilakukan edukasi. Tapi karena nggak ada aturan turunan, itu nggak ada yang bisa maksa stakeholder untuk ngelakuin itu. Erspola sebagai jersey timnas gitu, dia harusnya juga ada CSR dong untuk melakukan itu gitu. Atau perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari sepak bola, ada dong CSR mereka untuk melakukan itu gitu. Itu harusnya dengan aturan turunan itu bisa maksa itu. Tapi sekarang gua nggak ngelihat ya, baik dari pemerintah maupun dari PSSI nggak ngelakuin itu. Bung Indo tadi ngomongin terkait blueprint ya. Nah ada nih salah satu exco PSSI lah,
cukup terkenal lah ibaratnya. Arya Sinulinga. Aduh, disebut lagi. Maaf ya, Bung Arya disebut sama Bung Indro. Dia bilang katanya kan, oh sekarang pembinaan usia muda jalan apa bagus terkait masuk lolos Piala Asia U berapa tuh 17, 20, 22 apa 23 ditambah senior sekarang jadi mudah masuk ibaratnya masuk gampang ke Piala Asia gitu. Dengan ngomong kayak arogansi gitu kan gimana Bung Indro menanggapi terkait statement dia itu di media-media? Ya itu kan misalnya kalau tanpa ada blueprint sepak bola yang jelas itu kan tergantung perorangan. Yeah. Indra Hafri cukup bagus gitu untuk milih dari 3.000 pemain muda untuk jadi timnas gitu. Yes. Tapi kan tergantung orang-orangnya kembali gitu kan. Tapi bukan sistemik. Bukan sih dari sistem. Dari sistem. Itu. Iya, itu yang gue lihat sih masih tergantung orang per orang gitu. Kalau misalnya nanti ketua PSSI-nya bukan Menteri BUMN, dia bisa apa? Ya, misalnya kayak gitu kan. Dia bisa ngelakuin apa? Karena ternyata juga diaspora itu dibayar kok. Serius, Bung? Dibayar, Pak, dibayar tinggi. Boleh tanya aja langsung. Ini tuduhan apa gimana? Katanya bilang nggak ada. Dan yang termasuk ditanya DPR tuh kan katanya nggak dibayar. Nggak dibayar dari Hongkong. Ah tuh, ayo PSSI bohong nih. Wah, ngeri-ngeri sedap ini kita nih Bes. Itu yang akhirnya mereka tertarik jadi pertama tertarik ya gue jadi anggota pemain timnas kapan lagi gitu kan. Walaupun gue main di klub kecil misalnya di liga-liga Eropa gitu kan. Terus juga ini ada duit tambahan nih. Nah itu yang kita lihat mereka jadinya tertarik untuk masuk timnas Indonesia gitu. Jadinya kalau misalnya bukan Menteri BUMN yang jadi ketuanya, apakah bisa melakukan itu? Belum tentu, gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah diperbaiki secara sistemik, liganya bagus, lalu juga usia dininya bagus, siapapun ketumnya ataupun siapapun pelatihnya itu nggak sulit untuk memilih pemain gitu. Sekarang bayangkan aja dari 11 pemain kita udah 9 diaspora. Anak kita mau main bola bisa nggak? Cita-citanya gua mau masuk timnas. Kalau misalnya udah berjenjang taunya kegeser lu sama diaspora. Tapi kan bagi warga Indonesia nih yang sekarang penggila timnas nggak peduli masalah itu, Bung Indro. Yang penting timnas mulus aja gitu. Iya mulus, tapi berapa lama ini gitu. Sekarang mungkin karena ketua PSSI-nya Menteri BUMN bisa menghasilkan atau bisa mengingat CSR BUMN jadi mendukung timnas. Tapi kan nggak bisa sebegitu terus gitu loh. Kalau sistemnya nggak, kepemimpinannya ganti, pelatihnya ganti. Iya. Akhirnya bukan sistem ya, maksudnya yang dibangun sekarang itu nggak berkelanjutan kan? Iya. Gila lo nih Bro Ebes, baru kali ini kita belak-belakan sama Bung Indro terkait pemain diaspora itu dibayar loh. Ya bisa dicek aja lah gitu ya kalau pembuktiannya. Sekarang PSSI bisa membuktikan nggak kalau nggak dibayar? Atau misalnya pemain-pemain itu berani nggak ngomong dibayar atau enggak gitu. Itu harus dibuka. Oke. Jadi agak ngeri-ngeri ini buat Pak. Sumpah ini karena Bung Indro udah belak-belakan begini kan. Nah, tadi kan Bung Indro tadi ngomong masalah supporter kan. Nah, supporter ini memang dari dulu masalah klasik. Nah, yang kita inginkan sebenarnya gini, gue pernah bilang ke teman-teman gue, masalah supporter ini apa sih susahnya? Ketua umum duduk bareng sama ketua umum, supporter macam-macam ya kan, yang sering yang Ibu Indo tadi bilang irisannya, terus sama korio-korionya apa-apa tuh duduk bareng gitu. Oke, masalah rivalitas it's okay kayak Milan sama Inter, tapi masih bisa satu stadion MU Liverpool kayak MU Liverpool misalnya. Pendukung Liverpool nggak boleh pakai jersey Liverpool, sebaliknya juga sebaliknya, tapi boleh datang, tapi nunggu supporter MU datang duluan sampai penuh, nanti kan dia dibatasin kuota. Itu yang saya tahu info-infonya yang teman-teman saya udah pernah kesana kan, termasuk
Bung Indro udah pernah kesana pas yang kayak derby, bukan ibaratnya derby lah ya, derby panas. Nah, disuruh datang dulu yang pemain supporter tuan rumah. Nanti yang penonton away-nya belakangan, misalnya cuma di kota 500 sampai 1000. Nah, itu belakangan tapi tanpa jersey gitu loh. Kalau menurut Bung Indo gimana? Kalau kita tuh gini loh, kalau masalah manggil ketua-ketuanya gitu. Gue pernah ngadain podcast bareng Diki sama Kang Heru. Oh, Heru Joko. Ketua Viking. Iya. Gitu. Podcast. Mereka di tingkatan mereka tuh udah nggak masalah. Nggak masalah, ya benar. Tapi di grassroots. Iya, maksudnya kan kalau grassroots kan panggil aja korwil-korwilnya, korcap-korcapnya yang di bawah itu loh. Belum tentu bisa juga. Karena kenyataannya selama ini kalau ada keributan, itu PSSI, Menpora manggil pimpinan-pimpinannya doang. Susah. Tapi apakah mereka ngelanjutin ke grassroots? Belum tentu juga, gitu loh. Mereka juga ada keterbatasan sama kayak gue, gitu loh. Ada kekurangan SDM, kekurangan dana untuk melakukan edukasi itu. Nah, ini yang aturan itu yang harusnya dibuat aturan dari turunan dari undang-undang olahragaan yang bisa maksa seluruh stakeholder gitu untuk ngelakuin edukasi itu. Terkait Kanjuruhan pun ini loh Bung Indo, saya juga agak kecewa sekali gitu. Karena apa? Ingat nggak yang konferensi persnya Jokowi ngomong masalah Kanjuruhan? Itu pun beliau sambil ketawa loh. Nah, itu dia. Nggak ada empatinya sama sekali gitu. Betul. Dan polisi bilang itu karena angin. Please deh, gas air mata dalam ruangan tetap aja bahaya, bikin panik orang. Iya. Ketika keluarnya sempit, injek-injekan. Apalagi pintu berapa tuh dikunci, ditumbuk. Iya, betul. Gila gitu. Harusnya jangan gas air matanya yang ditembak kan. Iya. Angin yang salah. Padahal kemarin waktu pas awal kejadian itu kan Aremania juga ngomong kan, Bes. Itu awalnya nggak mau ngerusuh, cuman mau meluk pemain Arema katanya kan. Tapi salah kaprah dipahamin sama polisi, dan polisi pun sebenarnya penggunaan gas air mata itu nggak diperbolehkan sebenarnya. Nah, itu dia sebenarnya edukasi itu nggak cuma kepada supporter wajib ya, tapi stewardnya. Steward. Gue berapa kali nonton timnas langsung di stadion, itu stewardnya ya nonton pertandingan. Coba lo lihat steward di Liga Inggris gitu. Iya, dia nontonnya ke penonton. Mereka ngeliat penonton. Jadi ada bahkan yang di dalam tribun pun juga ngeliatnya ke penonton. Iya, jadi ada hal yang mencurigakan ya langsung dikontrol gitu kan. Terus udah gitu dengan di sana tuh tiketnya kan nggak bisa. Tiketnya musiman gitu ya. Nah, ini kayak di Jakarta karena Persija aja nggak tahu mainnya di mana gitu kan. Iya. Nggak bisa nerapin tiket musiman. Padahal tiket musiman itu gunanya untuk ya udah yang duduk di situ namanya udah jelas, duduk di satu bangku gitu. Kontrol juga kan. Ketika ada CCTV, ini yang bertanggung jawab walaupun itu disewa satu pertandingan gitu, tapi yang tanggung jawab yang punya tiket gitu. Kita kan enggak gitu. Mereka rata-rata nggak bisa beli tiket musiman itu karena nggak jelas juga mainnya di mana. Benar. Itu padahal bisa berkaca sama tragedi Hillsborough yang di Liverpool itu tanpa gas air mata juga karena salah penempatan posisi penonton kan. Iya, betul. Numpuk. Iya benar. Sebenarnya gini loh, terkait supporter tuh kan yang penting rule of the law-nya terkait PSSI. PSSI pun menghukum supporter cuman klubnya bayar denda doang gitu. Padahal kan gini aja, kalau ketika klub udah rusuh atau supporter udah rusuh, dihukum aja tanpa penonton 2 tahun atau di ban. Iya, kalau nggak langsung dikurangin poinnya, lebih jelas daripada cuman hanya jadi sumber dana aja gitu. Kalau cuma kita berkaca pada hukuman memang kadang efektif, kadang juga enggak. Iya. Gitu. Bagaimana misalnya klub yang besar-besar kayak Persija, banyak sekali penontonnya. Persija, Persib, kalau dikasih hukuman tanpa penonton, Persibnya dapat dana dari mana, gitu kan? Nah, ini yang sebenarnya harusnya kembali ke sistem itu, blueprint sepak bolanya jelas nggak? Iya. Gitu. Kalau nggak jelas ya kan begini-begini terus.
Belum masalah mafia sepak bola, belum Panjang lagi tuh panjang ngebahas lagi, mafia Bos. Kita bisa bikin part 2 nih. Bung Indro. Dibilang sekarang tuh sepak bola Indonesia udah lebih maju, timnasnya udah nunjukin Oke. yang bagus, tapi kan kenyataannya di bawah-bawah tuh ternyata permasalahan itu masih Aduh, banyak banget. banyak banget. Ya terkait tadi Bung Indro ini kan tadi ngomong sedikit tadi tuh masalah mafia sepak bola aja. Wah, belum nggak jelas ini ya apa? Waktu itu ada bikin komite atau apa sih tim khusus ya? Iya. Ya kan faktanya sekarang Satgas. Hasilnya nggak? Satgas Gak anti ada mafia. satgasnya. Iya. Udah ada Banatswa waktu itu. Ya kan nggak jalan juga gitu kan. Iya. Kita kadang gimana? Kita satu sisi mengapresiasi timnas sekarang kan, tapi satu sisi juga blueprintnya memang nggak ada PSSI. Dan Iya. harusnya kita mengedukasi supporter timnas Indonesia lah. Jadi ketika kita mau kritik PSSI, dibilangnya kita nggak mau sepak bola Indonesia maju. Ya kan, kayak saya bilang kritik masalah STY di Facebook gitu. Ada juga bilang, wah kayak Bung Toel nih Bung. Sekarang kan memang STY aja udah 4 tahun di Indonesia. Nggak bisa bahasa Inggris, belum bisa bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Ya kan, sekelas Ancelotti aja sih Bisa kan. diiklan dong. Hah? Bisa diiklan dong, Bang. Iya. Kayak Ancelotti, Pep Guardiola aja ibaratnya mereka orang Spanyol, Italia itu kan nasionalisme bahasa ibunya kuat. Mau baca bahasa Inggris gitu. Padahal baru ngelatih setahun apa 2 tahun. Ini kan yang harusnya diedukasi gitu loh Bung Indro. Iya, Sintayong sebenarnya pelatih bagus. Bagus ya. Iya, dari pertama kali dia datang ke Indonesia, gua ngeliat ngelatihnya, dia langsung tahu tuh kelemahan dari timnas kita adalah fisik. Yes. Ketika zamannya Simon McManamy jadi pelatih, babak kedua tuh udah kecapean tuh pemain gitu. Wah, itu jelek banget itu. Makanya sama dilatih Malaysia, Simon McManamy, aduh ampun. sama Malaysia aja kita kalah 3-2 gitu. Iya. Kacau itu. Nah, dia langsung tahu, oh kekurangan kita. Tapi dengan banyaknya permintaan naturalisasi ataupun istilahnya apa tadi? Diaspora. Serah deh apa istilahnya. Banyak banget istilahnya kan. Itu kan harusnya berkaca pada itu. Oh, iya ya, kenapa Sintayong minta banyak diaspora dan juga naturalisasi itu? Itu karena liganya jelek. Ya kan? Itu yang harus diperbaiki. Dengan itu harusnya PSSI bisa dong berkaca, tapi ini enggak gitu. Bagaimana usia dininya dibenahi? Ini enggak. Ya seperti itulah. Bung Indro nih sebelum penutup ada nggak terkait solusi buat timnas dan Liga Indonesia nih buat yang nonton futbolista ini? Ya mungkin kalau berkaca sama negara mana yang kira-kira Iya. cocok kita terapin gitu. Kalau yang sederhana Jepang. Tapi kalau mau lebih dekat lagi ngelihat Thailand yang liganya juga udah bagus. Gitu. Kita jangan malu untuk bertanya ke mereka. Dan mengakui sih memang Thailand memang liganya paling bagus di ASEAN. Iya, untuk di ASEAN gitu. Itu yang kita jangan malu lah untuk bertanya ataupun kita berkaca pada Jepang, pada ini. Tapi yang juga misalnya supporter gitu ya. Selama supporter masih buang sampah sembarangan di stadion, kita agak sulit maju tampaknya. Jepang bagaimana? Iya, dari hal yang paling Notit kecil. nih guys, sobat semua. Iya. Notit nih. Jepang tuh bagaimana supporternya habis itu bersihin sampah. Dan sempat dikata-katain juga. Iya, sama supporter itu gitu. kan itu yang gua rasa kita harus dewasa, kita berkaca pada hal yang baik dengan negara-negara lain, Thailand dengan Jepang, ya jangan malu untuk itu, gitu. Jangan kita lebih senior loh, kita dulu punya Galatasaray, itu dulu bos, sekarang lu udah nggak punya Berarti blueprint. solusinya Bung Indro ini hal yang paling kecil banget nih. Ya kan? Iya. Dari hal yang paling kecil, bukan yang ujuk-ujuk apa, dari hal yang kecil dulu lah. Iya, betul. Ujuk datengin siapa? Iya. Pelatih. Tadi gue off the record malah bilang kalau misalnya STY diganti nih, ya ibaratnya banyak yang bilang, oh ada yang di teman-teman gue FB STY out.
Ya kalaupun gua dikasih yang nggak perlu ganti Ten Hag juga kan. Apa ganti Klopp. Zidane apa Klopp ya kan? Ya susah juga kalau misalnya Klopp yang ngelatih pemain langsung tambah cedera semua. susah juga kalau Klopp misalnya atau Ten Hag ngelatih dengan liga yang kayak gini pusing juga mereka. Top banget emang Bung Indro nih, kita udah gak terasa juga nih Bro Ebes. Ada yang mau tambahan lagi buat Bung Indro sebelum penutup lagi? Nggak ada sih. Gak ada lagi ya? Gue ngasih kuis, bukan kuis ya, apa pokoknya Apa nih? kalau ngasih komen yang bagus, gue akan kasih bola 1. Tuh. Mana Bro Ebes ambil bola nih. Nih ada kuisnya nih guys. Guys nih. Ini bola pertama PS kali nih Fusbolista. bola PSTI lo. Nih, paguyuban supporter lo, ada logonya. PSTI. Dari PSTI. Iya, pokoknya yang komen paling bagus biar si Tio yang milih nanti. Waduh, pusing juga ini, ya kan? Lumayan nih bola 1. Bola futsal. Bola futsal ya. Dari PSTI. PSTI Dari ya. Bung Indro. Bung Indro ya. Ntar kita pasti inilah. Iya. Bagiin 1 apa 2? Ya, 2 boleh. 2 tuh guys. 2 loh ya. Oke. Dari Korea. Iya, meeting Korea loh. Jadi bolanya bagus nih. Nggak kaleng-kaleng. Siap. Terima kasih banyak. Thank you. Bro Indro, Bro Ebes. Thank you. Terima kasih sudah mau datang. Terima kasih. Oke guys.